Curhat online dulu ya. Video ini adalah bagian kedua dari video Work is so scary. Yang saya buat karena ada cerita dari teman saya yang terjebak hutang sekitar 2 miliar karena tergiur investasi yang menguntungkan sangat besar. Sebelumnya saya mau bacain salah satu kalimat atau quote yang saya pikir cocok dengan situasi saya di saat itu. Saya bacain ya. Pikiran mempengaruhi perasaan, kesehatan, penghasilan, kejiwaan, kedamaian, hubungan, ketenangan, kesuksesan, tindakan, penampilan, kebahagiaan, kecantikan, dan segala kenyataan yang kamu dapatkan. Kehilangan kendali pikiran akan membuatmu kehilangan segalanya. Berhati-hatilah dengan pikiranmu. Jadi, saya menceritakan ini bukan berarti mempengaruhi siapapun yang ada di luar sana yang saat ini sedang ingin belajar berinvestasi di instrumen investasi apapun, atau mereka yang ingin mencoba mengais rezeki dan mendapatkan profit yang cukup tinggi dari bidang investment, atau mereka yang sekedar ingin belajar. Karena menurut saya, setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda, baik dalam hal mental, dalam analisis, dalam dalam memperkirakan sesuatu gitu ya. Apalagi kalau maksudnya kalau teman-teman tuh ada di circle yang mana circle tersebut sangat mendukung teman-teman untuk berada di bidang trading. Jadi silakan aja dimanfaatkan gitu. Ya, kalau memang sekali-sekali ada loss, anggaplah itu sebagai biaya sekolah kehidupan. Karena biaya sekolah kehidupan juga kan nggak murah ya. Nah, ceritanya gimana? Suatu hari seperti biasa, saya berangkat ke kantor, kerja pagi-pagi, melakukan riset, cek semua fundamental analisis, kemudian diskusi bersama tim, sambil menunggu market dibuka sekitar jam 3 sore karena kita main di Euro. Indonesia kan jam 3 sore itu sama dengan pagi-pagi di Eropa ya, dimana market sedang baru mulai dibuka. Jadi setelah kita confident, kita ambil posisi. Saat itu saya ambil posisi buy dengan harapan ketika harga naik, kita akan jual di posisi sell dan kita take profit di situ. Kita tunggu seperti biasa. Tiba-tiba dong, monitor merah. Kalau sampai monitor itu merah, kemungkinannya adalah bahwa fluktuasi harga sedang berjalan sangat tajam dalam waktu yang sangat tepat, dalam range yang sangat besar. Penyebabnya apa? Kalau fundamental analisis, technical dan lain sebagainya kan kita sudah riset, itu kan standar. Satu-satunya hal yang mungkin adalah berita. Pada saat itu terjadi, semua senyap, ruangan yang segitu banyaknya orang diem. Ketika tiba-tiba ada yang berteriak, cek berita, baru kayak kita tuh kayak dibangunin gitu ya dari tidur. Langsung semuanya sibuk cari berita. Akhirnya mereka ada yang teriak, Menara Kembar WTC hancur ketabrak pesawat. Di situ kita langsung paham gitu loh kenapa hal ini sampai terjadi. Instrumen keuangan itu kolaps pada saat itu. Hampir semua. Kita yang merasa posisinya benar, ngambil posisi buy, kemudian berharap nanti dijual di sell, itu mengalami kerugian. Tapi mereka yang salah posisi dan lupa pasang stop loss, pada saat itu auto jadi miliarder. Jadi tolong diingat ya, ketika kita merasa benar, itu harga yang harus dibayar itu luar biasa. Fundamental informasinya juga mendukung, analisa teknikalnya juga mendukung, histori mendukung, berita-berita mendukung, sampai berita yang sesungguhnya itu terjadi, kita masih merasa itu benar. Tapi dalam hitungan detik, berbalik menjadi salah. Saya terpukul pada saat itu, karena mental saya memang sebenarnya sudah cukup rapuh gitu ya. Saya bertahan karena income dari dunia trading itu memang bisa dibilang besar. Jadi ya kebutuhan dapur, kebutuhan lain-lain itu memang sangat banyak sehingga saya bertahan di dunia trading. Akhirnya setelah itu saya mencoba menenangkan diri,
Saya turun dari lantai 29, kemudian saya menuju ke Mall Ambassador. Saya beli apapun yang ingin saya beli. Saya makan apapun yang ingin saya makan. Saya treatment massage selama 2 jam, berendam di jacuzzi dan lain sebagainya. Hanya untuk berkompromi dengan diri saya sendiri. Mencoba memaafkan. Padahal kita tahu ya, hal itu adalah di luar kontrol kita. Tetapi saya merasa bersalah, sangat bersalah. Saat itu saya mengalami kerugian sekitar $10.000, yang mana angka sebesar itu buat saya adalah banyak banget. Ya mungkin buat orang lain itu nggak seberapa, tapi pada saat itu, walaupun sekarang pun angka segitu tuh besar gitu loh. Saya sakit setelah itu, kurang lebih selama 3 hari lah, meriang, diare dan lain sebagainya. Itu indikasi stres sebenarnya. Kemudian saya berpikir, apa ini cara Tuhan untuk memberikan informasi bahwa lo tuh nggak cocok di situ, mental lo nggak cukup kuat, lo cari tempat lain yang sehat untuk dompet lo, tapi juga sehat untuk mental lo gitu loh. Saya berpikir, iya sih duit banyak, tapi ya kali kalau uang itu hanya untuk biaya berobat dan ke rumah sakit aja, nggak fair buat badan saya gitu loh. Akhirnya saya menguatkan diri untuk quit, selesai di bidang trading. Setelah itu saya beralih ke bidang event organizer dan lebih banyak mengurusi exhibition atau training-training yang relatif lebih aman, walaupun itu kerjanya waktunya itu unpredictable. Kadang kita nggak tidur sampai 3 hari, tidur cuma nyolong-nyolong gitu ya. Tapi ini mengingatkan saya kembali pada saat ketika saya bekerja sebagai double film, modalnya juga mirip-mirip seperti itu kalau dari segi waktu. Nah kalau dari segi keuangan, di event sama di trading pada saat itu ya, itu lebih banyak di trading jauh banget gitu. Tapi ya sudah, saya pikir saya harus memilih. Nah, saya bercerita tentang pengalaman saya ini bukan berarti saya mau mempengaruhi gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita kenali instrumen investasinya itu seperti apa. Kita harus tetap hati-hati dan waspada, jangan greedy, karena itu akan membahayakan. Jadi kalau kita memang mau belajar, silakan. Mau mencoba, silakan. Tapi pahami dulu bahwa sesuatu yang tidak kita kuasai dengan baik, itu juga akan beresiko. Jadi kalaupun ingin tetap mencoba, pastikan bahwa dana yang digunakan itu setidaknya hanya 10% dari tabungan kita yang bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Supaya kehidupan kita itu tidak berantakan. Jangan sampai selain tabungan kita pakai kebutuhan sehari-hari, juga kita pakai, apalagi sampai mengagunkan rumah yang cuma satu-satunya. Kalau rumah yang lain, artinya tidak rumah yang sedang kita gunakan, it's fine. Artinya kehidupan dasar kita tidak akan terganggu. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat dan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Kalau ada salah-salah tentang informasi dan lain sebagainya, terutama secara teknis atau istilah-istilah, mohon maaf banget ya, karena kan itu sudah lama gitu. Jadi saya juga masih coba-coba ingat-ingat aja sih gitu, dan ya saya mencoba menyampaikan intinya saja gitu ya. Kalian bisa searching lah ya kalau soal teori dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya harap kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya Risa, mantan gembel internasional yang katanya inang-inang internasional padahal travel consultant. See you!